Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasihi, Shalom. Selamat merayakan hari Natal, puji Tuhan. Pada kesempatan pada pagi hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan satu firman Tuhan dengan satu judul, Light in the Darkness. Next, Nadine bisa bantu di set aja. Nadine bisa bantu. Ya, kita baca dalam Yohanes 8 ayat 12, dikatakan kemudian berkatalah Yesus lagi kepada mereka, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku tidak akan berjalan di dalam kegelapan, tetapi mempunyai terang hidup itu. Ya, puji Tuhan. Jadi Tuhan sendiri mengatakan, akulah terang dunia. Saudaraku, seringkali kalau biasanya ibadah Natal kan ada acara candlelight atau penyalaan lilin ya. Saya tidak tahu nanti ini ada enggak. Ada ya. Oh. Kadang-kadang perlu mungkin ditiadakan ya enggak apa-apa saudaraku. Enggak harus karena itu iya. Tetapi kalau Natal tuh selalu pasang lilin gitu ya. Enggak tahu kalau enggak hari Natal pasang lilin. Sekali kalau pasca candlelight ya enggak apa-apa tuh saudaraku. Karena ini tidak alkitabiah saudaraku. Tetapi puji Tuhan saya memakai acara ini, candlelight ini, kenapa saya ingin ceritakan, kenapa kok pasang lilin gitu ya. Kenapa kadang-kadang saya mikir, kenapa enggak pasang yang lebih gede gitu. Pasang mungkin strongking atau ya besar. Itu bukan candlelight, kemah saudaraku. Jadi kenapa selalu diidentikan semua lampu digelapkan. Pernah satu kali saudaraku, kami pelayanan, waktu itu kami masih melayani di persekutuan-persekutuan ya. Pada waktu itu persekutuan ini ternyata punya komunitas orang-orang yang sudah senior. Terus kemudian karena orang senior ini kadang-kadang bingungan saudaraku ya. Ternyata waktu acara candlelight kan hasilnya lampunya dimatikan. Akhirnya lampu sudah betul sudah mati, dinyalakan lagi. Wes, dari belakang ada suara wes gitu. Guru, matikan lagi. Matikan, nah ya wes, dinyalakan lagi. Karena dicetak-cetek, wakilnya konslet, saudaraku. Mati beneran tidak hidup-hidup sampai selesainya ibadah, saudaraku. Nah, jadi lampunya jengkel. Aku dipatahin, dihidup, mati selamanya. Nah, itu sedikit pemeo ya, supaya saya sedikit rileks, karena saya juga sedikit panik, saudaraku. Jadi ini saya sedikit memberikan joke supaya saya menenangkan jiwa saya juga, saudaraku. Ya, puji Tuhan. Di dalam ayat ini dikatakan akulah terang hidup. Jadi sekali lagi dengan candlelight tadi, kenapa kok pasang lilin? Coba kalau kita renungkan. Karena Tuhan sendiri itu digambarkan seperti terang. Ya, di tengah kegelapan. Kalau walaupun lilin itu kecil saja, tapi itu berdampak. Sangat menolong. Pada suatu saat saya pelayanan di daerah Jawa Tengah sana, di daerah Gunung Kidul, dan waktu itu saya sudah diberitahu sama pemandunya, pemimpin yang biasa pelayanan di pedesaan tersebut, kalau pelayanan di situ itu biasanya nggak ada listrik, Pak. Dan benar, kalau siang bagus pemandangannya, saudaraku. Tapi kalau sudah malam gelap gulita. Dan ternyata pada kloter terakhir itu kami melayani satu hari itu tujuh kebaktian, saudaraku. Saya kena bagian giliran yang terakhir, saudaraku. Dan puji Tuhan, dan waktu itu kami dari atas sudah kelihatan orang-orang itu membawa orang bahasa Jawa itu oncor, ya, bawa obor. Gitu. Mereka datang dari kejauhan, nah itu Pak mereka jemaat lagi berdatangan. Dan benar, dan ketika kami sampai di situ dan semua memakai lampu petromak atau strongking gitu. Nah, jadi dari jauh terang walaupun kecil-kecil itu obor itu sudah kelihatan dari jauh. Demikian juga kalau hidup kita, walaupun kita ini perannya kecil, misalnya ibu-ibu sebagai pendoa, tim besuk, atau mungkin ibu-ibu menyiapkan makanan atau misalnya untuk sekolah minggu juga misalnya untuk penataan tata ibadah juga anak-anak muda untuk mempersiapkan dekorasi untuk macam-macam untuk peralatan multimedia seperti ini. Ini sangat membantu jadi berkat. Itu sudah jadi terang ya, itu kita jadi berkat. Kita lanjutkan lagi dalam Yohanes 8 ayat yang ke 46 dikatakan, aku adalah terang dunia. Aku datang menjadi terang bagi dunia ini supaya barang siapa yang percaya kepadaku tidak lagi tinggal di dalam kegelapan. Jadi Tuhan ingin supaya setiap kita yang sudah percaya Tuhan jangan lagi hidup dalam kegelapan karena terang itu sudah ada dalam diri kita dan Tuhan ingin jangan kita
turn back lagi, kembali pada hidup yang lama. Hidup yang penuh dengan kegelapan, hidup penuh dengan dosa. Mungkin, ini saya beri contoh 2 saja. Mungkin dulu kita punya sikap hidup atau tabiat kita kasar. Hidup kita mungkin tidak kenaan. Hidup kita mungkin gampang pemarah, gampang berkelahi. Setelah kita percaya Tuhan, kita terima terang Tuhan itu, terang hidup itu, kita harus berubah. Dan hidup kita sama, bahkan yang lebih parah lagi, lebih jahat daripada hidup yang sebelum saudara tinggalkan tadi. Tuhan tidak ingin. Termasuk juga segala hal yang kita tahu itu dosa. Apapun itu, kita harus tinggalkan. Selanjutnya, kita lihat yang pertama, jadi putra manusia itu mengatakan akulah terang dunia. Kita sudah percaya jangan lagi kita tinggal dalam kegelapan. Dan Tuhan datang ke dunia, next. Tuhan itu datang sebagai apa? Terang dunia. Ia datang untuk memulihkan dan mengubahkan dunia ini dan membawa dunia ini kepada terang yang ajaib. 1 Petrus 2:9 dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kerajaan Allah, imamat yang rajani. Kolose 1:13 dia memindahkan kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Kemudian seperti orang Majus yang setelah melihat bintangnya dan dia akhirnya berjumpa dengan bayi Yesus, orang Majus ini diperingatkan oleh Tuhan, jangan kembali lagi kepada Herodes. Jangan lagi juga lewat jalan yang sama ketika mereka datang. Kita tahu apa yang jadi niatan hati Herodes. Kalau engkau berjumpa dengan bayi itu, jangan lupa, engkau harus kembali pada aku, beritakanlah itu kepada aku, supaya aku juga ikut menyembah kepada raja yang kamu maksud bayi yang baru lahir itu. Mana ada raja bisa dengan rendah hati mau menyembah, sujud dengan apalagi bayi. Seorang pesaing sama-sama rajanya, kan nggak mungkin, itu siasatnya Herodes. Tetapi oleh malaikat Tuhan, diutus oleh Tuhan, dan Tuhan sudah kata pada orang Majus, dan katakan 3 orang Majus, saudaraku ya. Kalau itu saudara seringkali terkecoh dengan persembahannya, emas, kemenyan, dan mu, berarti orangnya 3. Ya, tetapi mereka adalah kafilah, ada satu, mereka berangkat sama-sama, mereka kurang lebih berangkat dari negeri timur. Di prediksi mereka dari negerinya Abraham, ya, daerah Ur Kasdim, tanah Uz itu. Dan di situ kurang lebih mereka berangkat dari sekitar Babel dan Irak, ya, tidak ada satu lokasi persis, tapi mereka berangkat dari negeri timur. Negeri timur itu gambaran negeri orang berdosa, saudara-saudara. Kemah suci itu masuknya pintu gerbang itu dari arah timur menuju ke tabernakel ruangan Maha Kudus itu menuju ke arah barat. Dari Masyrik kepada Maghrib. Itu sebabnya saudara-saudara kita kalau berdoa menghadap ke barat, kiblatnya ke barat. Karena barat tempatnya Baitul Muqaddis, Ka'bah Allah. Arti jasmania begitu. Tapi secara rohani, timur itu negeri orang berdosa. Dan ketika Kain diusir dari Taman Eden, diusir jauh ke negeri timur. Dan Lot memilih seberang sungai Yordan, sebelah timurnya Yordan. Timur negeri orang berdosa. Jadi itu ingat-ingat ya, dari east to west. Hidup kita dari gelap kepada terang yang ajaib. Jadi kita ke arah barat, ke arah Allah. Begitu saudaraku. Jadi kalau saudara nanti waktu saudara pulang gak usah bawa kompas di barat ya. Oh situ. Gak perlu. Allah ada di mana saja. Nah, puji Tuhan. Ambil pengertian arti rohaninya. Dan akhirnya orang Majus itu disuruh Tuhan tidak boleh kembali lewat jalan yang sama. Dia harus pulang lewat jalan yang lain, tidak disebut lewat barat. Nah, secara rohani ini juga menggambarkan kita yang sudah berjumpa dengan Yesus. Jangan kita kembali kepada hidup yang lama kita, yang sudah lama kita tinggalkan. Ya, next. Orang Majus terus. Oke, Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang itu hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jadi kalau kita hidup dalam terang, artinya kita hidup dalam rencana Tuhan. Rencana Allah itu dan kehendak Tuhan itu menghendaki kita selalu hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebaikan, hidup di dalam keadilan.
Mana-mana yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak benar, tidak kudus, harus kita tinggalkan. Ya, karena kita sudah status kita anak-anak terang. Next. Jadi Yesus kemudian selain dia datang sebagai terang dunia, dia juga keluarkan semua. Dia sebagai perantara kita untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Dia juga sebagai penebus, sebagai redeemer. Dia juga sebagai juru selamat kita. Bahkan dia yang mengubahkan kita jadi ciptaan yang baru. Luar biasa enggak? Ini karya Tuhan. Tuhan itu terang yang bisa merubah, yang menebus, menyucikan kita, yang mendamaikan kita, bahkan kita membantu kita jadi manusia atau ciptaan yang baru. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Tuhan itu mengasihi kita. Next. Dan dia yang paling luar biasa lagi, dia juga menyediakan tempat bagi kita di surga. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, Paulus mengatakan Filipi 2:12, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jangan sampai keselamatan yang kita peroleh dengan cuma-cuma. Efesus 2 yang ke-8. Yang kita tidak perlu membelinya, tetapi itu keselamatan itu anugerah Tuhan. Kerjakanlah. Kita harus jaga baik-baik dalam bahasa aslinya. Peliharakanlah ya keselamatanmu dengan takut dan gentar, dengan takut akan Tuhan. Jangan sampai itu hilang dari kita, karena dapatnya sulit. Karena itu dibayar dengan harga yang cukup mahal, dengan harga yang luar biasa, fantastis. Dengan darah anak domba Allah yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Kita ditebus bukan oleh emas dan perak, bukan juga karena kebaikan, bukan kesalehan, bukan karena amal ibadah kita, tidak bisa. Ya, tetapi itu kita diselamatkan itu hanya karena ide, karena itu adalah Tuhan sendiri baru kita bisa selamat. Kita tidak bisa memakai dengan mengorbankan domba, sapi, ya. Tetapi dosa itu sudah ditebus oleh darah Yesus. Oleh sebab itu yang belum percaya Tuhan, yang mungkin hari ini diajak saudaranya datang, saya berikan dedikasi, saya berikan ucapan selamat, selamat datang, selamat menjadi keluarga Allah, selamat memperoleh keselamatan itu. Kalau yang mengajak saudara sudah selamat, saudara juga berhak mendapatkan keselamatan dari surga. Terimalah Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Pakailah kesempatan ini untuk kita sama-sama membuka hati kita. Kita berkata terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mati menebus dosaku dan oleh darahmu, oleh pengorbananmu. Yang selama ini orang mengatakan Yesus itu dianiaya, disalibkan. Dia disalibkan bukan karena dia berbuat dosa, tapi karena cintanya dia kepada saudara dan saya. Next. Terang itu sudah datang, tetapi manusia itu lebih cenderung kepada yang gelap. Kita baca ayat ini, Yohanes 3:19 dikatakan, maka inilah hukumannya bahwa terang itu sudah datang dalam dunia, tetapi manusia lebih mencintai kegelapan daripada terang itu, sebab perbuatan-perbuatannya jahat. Kenapa? Manusia lebih menyukai hal-hal yang gelap, sesuatu yang berdosa, sesuatu yang tidak disukai sama Tuhan. Ini jawabannya. Yang pertama ada 3 alasan. Yang pertama, pada dasarnya manusia itu memang bukan diciptakan, memang hidupnya itu dikuasai dengan hawa nafsu. Dari awalnya, Kejadian 6 ayat yang ketiga, dikatakan pada hakikatnya manusia itu daging jua, hawa nafsu. Jadi ini adalah satu bahan pokoknya, sehingga manusia itu lebih mudah memproduksi dosa. Ya toh? Anak kecil tidak usah sekolah bohong, dia bisa berbohong. Kadang-kadang ketika ada sesuatu yang mengganggu, mengusik perasaannya, dia bisa marah. Tidak pernah orang tua mengajarkan begini. Kalau ada ya mungkin orang tuanya itu dulu lulusan SLB, saudaraku ya. Kalau kowe digarai wong, ya toh, ojo ganggu wong. Oleh kowe diganggu orang, ilokno, balasan. Kalau kamu di saat kerikil, ambilkan batu, balang dia. Kalau kamu mungkin dicakar, pisau dapur, siap. Ibu sudah beli 1 lusin, bawa 2, piau dia dengan pisau tadi. Itu sekolah SLB lah yang mengajarkan itu orang tua kepada anaknya. SLB itu enggak tahu ya, sekolah luar binasa, saudara. Luar biasa maksudnya. Jadi itu hanya orang gila saja mengajarkan anak-anaknya untuk balas mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya benjut ganti benjut, nyawa ganti nyawa. Tapi di dalam Tuhan tidak ada hukum semacam itu. Itu hukumnya Mak Lucifer itu, saudaraku ya.
Hukumnya si pencuri, pembunuh dan pembinasa itu. Allah kita adalah gembala yang baik. Gembala yang baik itu mencintai domba-dombanya. Dikatakan tidak ada seorang sahabat yang baik selain seorang sahabat memberikan nyawanya pada sahabatnya. Malah dikasihkan nyawanya kepada sahabatnya. Betapa cinta dan luar biasanya Tuhan kita. Yang kedua, kenapa manusia lebih suka yang gelap? Karena banyak orang yang sudah bodoh dan mata hatinya digelapkan, dibutakan oleh setan. 2 Korintus 4 ayat 4. Yang ketiga, manusia itu sendiri tahu, iblis itu tahu bahwa manusia itu sendiri memang mudah diperdaya dan itu tergantung pilihan kita. Dan setan tahu waktunya sudah singkat, itu sebabnya setan, iblis itu selalu memakai setiap kesempatan untuk memperdaya kita. Terutama orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang masih hidupnya kekanak-kanakan, hidupnya masih abu-abu, tidak gelap, ya tidak terang, ya tidak suci, ya juga tidak kebenaran, tetapi hidupnya itu kadang-kadang masih kompromi dengan dosa, nyerempet-nyerempet gitu. Termasuk juga yang menunya, yang di dalam gadget saudara itu ya perkara, ya ada Alkitab, juga ada perkara yang jelek, juga dinikmati semuanya. Setan tidak keberatan apabila saudara selalu hidup di dalam kondisi seperti itu. Malah dia senang. Dia ingin mengkondisikan supaya daging saudara itu semakin dilasatkan. Agar daging itu bisa dapat tempat yang lebih luas, dirangsang terus, digoda terus. Di situ setan bisa beroperasi dengan leluasa. Tapi Allah, Tuhan Yesus sangat silau. Dia terlalu suci untuk lihat perkara seperti itu. Dia tidak suka, dia tidak senang jika anak-anaknya itu hidupnya itu seperti Laodikia, tidak dingin, tidak panas. Orang seperti itu dikatakan dia akan dimuntahkan oleh Tuhan. Ya. Selanjutnya kita lihat yang poin yang ketiga, kita harus terus percaya setiap hari. Ada salah satu merek lampu, sudah terang, terang terus. Nah seperti itu ya, saya tidak sebut ya, itu merek lampu Matius Bartolomeus, ragu ya. Ya. Jadi sekali lagi, Tuhan ingin supaya hidup kita ini selalu terang. Dan terang terus, jangan sampai terang kita tambah hari, tambah redup. Coba, saudara ingat nggak ada satu ayat firman Tuhan dikatakan dalam Amsal 4 ayat yang ke-8. Coba, saudara-saudara yang punya Alkitab, baca ayat itu sama-sama dengan saya. Di dalam Filipi 4, ayat yang ke-8. Amsal 4, ayat yang ke-8 dikatakan, 18 maksud saya. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ayat 19, jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang mereka menyebabkan mereka tersandung. Jadi Tuhan katakan jalan orang benar itu semakin hari semakin terang. Bahkan semakin terang sampai rembang tengah hari. Rembang tengah hari itu gimana toh? Sudah mulai senja, tapi tetap terang terus. Sekalipun sudah lanjut usia, sudah faktor U ya. Kadang jalan kaki duduk kelamaan, yang kakinya lututnya sudah tidak kuat lagi, itu sudah rembang tengah hari, saudaraku ya. Sudah surup. Umurmu sudah maghrib, saudaraku. Baumu sudah tidak bau parfum lagi, baunya tuh minyak angin. Baunya tuh apa? Bau lemah, bau tanah. Kalau sudah tua, jangan tua, tambah tua keladi, tambah tua, tambah menjadi-jadi, saudaraku. Hati-hati. Harusnya kita kalau orang Jawa, kalau kita sudah usur jadi mandek pandito. Artinya apa? Dekatkan diri pada Tuhan. Ya. Tambah tua, tambah ngamuan. Berani mati. Saya pernah lihat ada mak-mak satu, saudaraku. Gara-gara cuma tidak dapat embuan, ngenyang tidak berhasil. Ibu-ibu kalau enggak, itu kegagalan seumur hidup, saudaraku. Kalau beli sayur ya, gak oleh embo, terus kemudian harganya tetap melangit. Saudara terus gagal total seumur hidup. Masa gara-gara gitu sudah kepingin mau bunuh diri. Lapak tak tuku, berambang mau dibuang di kali ya, man. Ya, dibelem ngomong. Waktu masak nasi goreng, seakan-akan berambang tuh mukanya mbok tadi tuh. Mes aku, tuh berambang sih keluarangnya. Gagal seumur hidup. Dan tante ini saya lihat, satu kali gara-gara nggak dapat tempat duduk, saudaraku. Ngamuk.
Saya itu persis saya duduk di let dua bangku. Saya katakan, tante duduk sebelah situ, nggak mau. Kadang-kadang anak-anak Tuhan itu, jemaat Tuhan itu punya singgasana, punya dampar kencono masing-masing. Lek duduk minggu di situ Pak. Gampang titenanya. Kalau dia tidak ada, berarti orang itu ada 3 kemungkinan. Dia di rumah atau sedang bepergian atau dia sudah tiada. Apalagi kalau sudah 2 tahun lewat tidak datang, mungkin juga undur atau sudah di Kepote atau di Gunung Gangsir. Kalau tahtanya diduduki orang ngamuk, enggak bisa. Saya bilang, enggak bisa, ini duduk yang Eke di sini. Apalagi bangku dititeni. Bangku saya tuh bagus, kinyis-kinyis, apa ini anak lakban ini? Enggak mau. Gara-gara gitu pulang, naik lift turun ke bawah. Saya tanya sama yang dekat lift, pulang Pak, porek area, ngamuk. Di sini enggak ada ya. Ya, puji Tuhan ya. Munafik loh. Saudara relakan, kadang-kadang dalam hidup ini, kadang bisa terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Terus kita duduk, sudah dicepakno semua, datang satu bapak yang misalnya orang yang tidak kita kenal, duduknya goyang-goyang terus. Kakinya tuh kayak jahit. Sampai kita di gereja tuh, umak ya sekali. Sampai kayak pusing kepalaku nih. Ya, apalagi sudah duduk anak-anak muda ya. Emak-emak pakai pakpong. Mari pakpong, minyak angin, balsam cap macan, Pak Fayu. Tante itu enggak Pak ngucap syukur, tante itu penuh urapan Tuhan ya. Enggak apa-apa ya. Lumayan enggak masuk angin bau-bauan loh. Dia membak rempah-rempah. Kadang ngeluh so, kadang-kadang bau 1001 malam. Yang warna hijau. Ya. Kadang itu membuat kita jadi risih. So. Di gereja kami juga kadang-kadang dengar gini. Sementara Bapak Gembala menyampaikan firman Tuhan, bunyi cetik, cetik. Kuning kuku, saudaraku. Jadi bukan cuma tangannya udah bersih, kakinya dinaikkan. Cetik, cetik. Saya takut apa? Kukunya meletik, saudaraku. Cetik. Ya, aduh. Teringat itu saya dengar gitu, aduh gimana gitu. Ya sudah, itu kadang-kadang banyak aneka ragam manusia, jemaat seperti itu. Ya, nah kembali lagi kita harus jadi terang. Tinggallah dalam terang Kristus. Berikutnya, Tuhan ingin supaya kita tetap melekat pada pokok anggur yang benar. Artinya apa? Setiap hari kita harus punya persekutuan dengan Tuhan. Keadaan mungkin boleh berubah, kadang-kadang tidak menyenangkan. Tapi jangan sampai kita ini undur dari Tuhan. Dalam persekutuan doa kita. Di dalam jam-jam kita mengikuti doa, ibadah, pelayanan. Jangan karena gara-gara satu orang terus kita mulai putus dengan pokok anggur yang benar. Kalau seringkali putus-putus terus pindah-pindah hari ini di sini, besok pindah gereja lain. Kira-kira bisa tumbuh baik enggak? Enggak tumbuh, enggak berbuah. Jangan-jangan bisa tambah bantut, iya. Ya, ini bukan masanya kita untuk mencari-cari kekurangan, kelemahan gereja kita sendiri dan mengagumi silau dengan gereja lain yang mungkin ini kurang, harusnya lampu lap-lap terus waktu nyanyi ini. Kemuliaan bagimu. Psss, terus ada semuknya untuk dry es itu. Seakan kita di surga. Semua enak ya. Padahal saya tahu, ada dry es itu saya yang batuk-batuk, baunya tuh. Aduh, kemarin gereja kami ngundang pakai begitu. Sekarang ada LED Pak, ada lampu-lampu lighting gereja kami ini. Sudah lumayan. Tetapi kemarin dikasih follow spot, saya waktu tugas, keringetan semua, mending kayak lampu putih, saudaraku. Tetapi ya sudah, bayangkan sekarang kalau disentrong gini ya lumayan. Itu lampu berapa itu nyentrong semua di sini. Sampai saya lihat jemaatnya gelap semua, saudaraku. Sudah enggak kelihatan orangnya. Ya, silau men. Waktu saya turun dari panggung, cari tempat duduk, saya keliru-keliru, saudaraku. Remang-remang, saudaraku. Nah, sekali lagi semua itu ada plus minus. Mengucap syukur dengan apa yang ada, itu berpada, saudara. Kalau toh mungkin kita belum mendapatkan sesuatu yang seperti ekspektasi kita, seperti keinginan kita, jangan sampai kita putus dengan pokok anggur yang benar. Selanjutnya, Tuhan mau supaya kita harus tetap punya komitmen, seperti Daniel Yusuf. Sekalipun digodai, ada kesempatan, tapi dia menolak, tidak mau hidup dalam dosa. Daniel diberikan kesempatan untuk didapat fasilitas seperti anak-anak bangsawan. Tapi dia tidak menikmati itu.
Daniel 1 ayat 8, aku atau kami berkeputusan tidak mau menajiskan diri kami dengan kebiasaan mereka makan minum pesta pora bermabuk-mabukan seperti anak-anak raja lainnya. Sekalipun ada kesempatan Bapak Ibu, itu bukan berarti itu bagian kita. Lalu kita bisa, enggak apa-apa semua orang ya begitu kok. Misalnya contoh, gampang-gampang. Ketika kita terburu-buru lampunya stopannya merah, traffic light-nya. Semua brul, semua jalan. Enggak apa-apa wis. Cuma malaikat di surga. Loh, katanya nak terang kalau kok melanggar lalu lintas. Ya semua begitu kok Tuhan. Siapa yang merasa hari-hari hidupmu itu diserang dengan kuasa gelap? Kita ini anak-anak terang. Kalau sering bawa senter di tengah kegelapan, tengah gudang yang gelap, ceklek gitu aja. Semudah kita ceklek gini aja, sudah nyala. Maka seluruh dalam ruang yang gelap itu sudah kelihatan semuanya. Kalau kita ini jadi anak-anak Allah, anak-anak Kristus, ya putra-putranya Allah, jangan takut. Yang membela kita jauh lebih besar. Ya, puji Tuhan. Dan yang keempat, jangan bercabang hatilah ya. Kita harus tetap fokus pada Tuhan. Jangan sampai kita ini mendua hati. Dan selanjutnya, kita harus tetap waspada dan berjaga-jaga. Lalu, hati-hati dengan pergaulan buruk. Khususnya kita lihat tentang masalah hal-hal yang berhubungan dengan pergaulan yang kelihatan ataupun juga yang tersembunyi lewat medsos. Ya jangan sampai itu membuat terang saudara padam. Berapa banyak ketika saudara enggak pernah berdoa, tapi kesukaannya, keranjingannya apa? Tiap hari buka HP terus. Kadang-kadang sampai saudara kalau membaca Alkitab berapa jam ngantuk, tapi pegang HP sampai HP-nya panas dari mulai 100% sampai 17%, hampir sampai mati. Katanya Tuhan, gak mati, gak buyar ini. Kadang-kadang Tuhan izinkan, kadang-kadang HP-nya itu masuk kloset atau bagaimana. Karena apa? Itu Tuhan izinkan. Karena apa? Kamu itu kebuajut. Pada firman Tuhan mengatakan, renungkanlah firman itu siang dan malam. Tapi setan berkata, pegang HP-mu, lihat, searching, unduh segala macam, saudara pakai HP-mu siang dan malam. Itu cara setan untuk melumpuhkan iman saudara. Selanjutnya, hati-hati juga dengan masalah kesibukan dan kemalasan. Ini juga bisa membuat rohani saudara padam. Pelita orang fasik itu padam saudara. Karena apa? Mereka bodoh, mereka malas-malasan. Orang yang malas itu jadi kawan perusak loh saudara, kata Amsal. Malas saja udah jadi kawannya. Padahal saudara belum berbuat hal-hal yang berdosa, yang jahat. Selanjutnya, harus tetap tegas dengan keputusan dan pendirian kita. Amin. Nah, kita lihat sekarang poin yang keempat, jangan berubah status. Status kita ini, percaya atau tidak, kita sadar atau tidak, kita ini anak-anak Allah. Ya, son of light. Kita ini anak-anak terang. Jangan sampai kita pindah pada kegelapan lagi, saudaraku. Selanjutnya, karena dalam ayat ini, Tuhan juga ingatkan pada kita, di dalam Matius 6, ayat 22-23. Karena kalau kita tidak hati-hati dengan mata, ini susah, saudaraku. Saya baca ayat ini, mata itu pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Sebaliknya kalau matamu jadi jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Apa yang ada di dalam pelupuk mata kita? Apa yang selama ini kita lihat? Saya tidak tahu, saudara sering lihat apa? Saudara mengagumi hal-hal apa saja? Kalau mata kita ini selalu mengkonsumsi hal-hal yang jahat, hal-hal yang kotor, hal-hal yang najis, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Saya ganti, gelaplah seluruh hidupmu. Saudara-saudaraku, hati-hati dengan namanya gadget, dengan segala hal. Ada satu AI 1 pernah ngomong sama saya. Pertama sepupunya berkata gini, kapan kalau kita ada kesempatan kita ngadakan retreat yuk di PD kami. Boleh, ayo kita cari tanggal. Terus kemudian kalau saudaranya itu dia bilang kalau jalan-jalan paling seneng. Dan yang paling seneng dia prefer kemana? Ke salah satu toko namanya yang paling terkenal, yang paling jadul, Pasar Atom. Lepaskan Tajik ini ke situ, AI ini, sampai pulang, sampai malam, dia gembira. Iya Cik, iya iya David, aku dewen deh, aku bisa nikmati seneng loh. Yes, pokoknya beli jajan, beli bubur, pokoknya seneng guys, happy dia. Itu kesukaannya dia. Ya, ada orang yang kesukaannya ngingum manuk, saudaraku. Tiap hari, hati-hati kena rubella, saudaraku. Ada orang yang keranjingan seperti itu, mancing,
Memang tidak salah, itu memang hobi atau rekreasi. Yang penting rekreasi tidak berbuat dosa. Tetapi saudaraku, jangan sampai gara-gara apa yang saudara cintai, apa yang saudara lihat tiap hari, itu merusak rohani saudara. Waktu habis di situ. Selanjutnya, di dalam Matius 5, bagian yang terakhir nih saudaraku, bersinarlah di tengah kegelapan. Matius 5 ayat yang ke-14 dan yang sampai 16 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Sebuah kota yang terletak di atas gunung tidak dapat disembunyikan. Tiada juga seorang menyalakan pelita itu lalu menaruhnya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki pelita dan pelita itu akan memberi terang kepada semua yang ada di dalam rumah itu. Ayat yang ke-16, biarlah terangmu bersinar di hadapan orang supaya mereka melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik lalu memuliakan Bapakmu yang di surga. Saudara mau jadi terang untuk sekitar kita? Jangan biarkan terangmu ditutup oleh gantang, oleh segala aktivitas, keperluan sehari-hari. Orang Israel itu sama seperti kita. Kalau ibu-ibu kalau masak beras, masak piro peres, ya, piro peres ya. Gantang itu seperti peres, kayak omplung kecil gitu. Tapi itu dari periuk, dari bejana, dari tanah liat. Mereka itu seperti biasa kan satu gomer, berapa? Nah itu adalah ukuran makanan untuk satu keluarga. Ya, gantang itu tempatnya, seperti kayak periuk, bejana, tanah liat tadi itu gantang. Jangan karena persoalan hidup sehari-hari, karena bekerja, karena untuk kebutuhan untuk kampung tengah, terus kemudian pelita kita jadi padam. Kita jangan iri dengan berkatnya orang fasik. Yang penting, saya kata yang penting, ini realitas. Yang penting, saudara harus hidup benar. Sekalipun mungkin saudara lagi kekurangan, saudara lagi sedang kadang ada kebutuhan, jangan jual Yesusmu. Jangan sampai sudah gadaikan iman saudara, kesucian saudara, kebenaran saudara. Kita harus punya tekad, kita ini anak terang. Jangan balik lagi pada hidup yang gelap. Ya, selanjutnya. Tuhan inginkan dalam Filipi 2:15, biarlah kita terus percaya di tengah angkatan yang bengkok dan sesat hatinya ini. Kita lihat poin yang ke-6. Langsung ke-6. Nah, kita harus bangkit dan jadi terang, saudaraku. Saya bacakan ayat ini. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Tuhan ingin hidup kita seperti ini. Ayo kita bangkit, kita rise up. Kita harus shining untuk sekitar kita, harus bercahaya. Kalau mungkin Bapak Ibu tinggal di satu domisili, di satu perumahan, jangan sampai saudara terkenal dengan keluarga yang tertutup, tidak pernah gaul. Saya salih kalau saudara keluar, nanti saya katakan seperti ini, aduh Pak, Bapak ngomong gini, suami saya dikasih gini, keluar sungguhan Pak, tiap hari di expose kamling, main gaplek, main ngucut, betul-benar bisa berjudi di situ, balik lagi ke habitatnya yang lama. Maksud saya tidak seperti itu, jangan jadi orang yang tidak mau tahu. Terus juga kita jadi jangan terkenal sebagai keluarga yang orang katakan orang bahasa Surabaya juaji, ya. Wih, gue semokong yo situ iku. Kerja bakti lah pernah keluar ngamuan tok. Nanti gara-gara mobil saya tuh ada tamu parkir depan mobil dia digeret. Nah, kadang suruh pindah, rumah dikasih batu-batu banyak. Akhirnya dia sendiri ketika parkir mobil kena batunya sendiri, aku grek. Setan, padahal dia yang masang batu tadi, saudaraku. Jangan mokong-mokong gitu. Jadi jangan terkenal galak. Di sini ada yang bapak-bapak galak, gak kenaan jemawa. Sopo yuk? Waduh. Kalau sudah ingat, saudaraku ya, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Itu loh. Oh Tuhan, selagi bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan mau seperti itu. Jangan saudara semasa hidup
orang ini terkenal, ya, bepuk. Wis orangnya benar-benar orang yang gak kenaan. Nggak ada temannya, sing ada lawan orang Manado berkata, gak ada musuh, saudaraku. Menangan terus. Kami kan ada ayatnya Pak, Roma 8:37, kami lebih dari pemenang. Oh yo wes, ngalah wes, betul. Tapi bukan karena itu artinya jangan salah mengerti. Jadi akhirnya lebih dari pemenang, jadi tidak mau dikalahkan. Jadi seperti kayak orang yang seperti mau-maunya sendiri. Ya sudahlah saudaraku, bapak ibu, kita jadi orang Kristen, jadi berkat, jadi contoh, ngalah sedikit kenapa? Ya, serobot sini, serobot sana, kadang ngebeleng, akhirnya ketika dibel, kadang apok gue, mati toh. Kadang-kadang sifat garang seperti itu. Ibu-ibu, saudaraku, bapak-bapak, adik-adik semua, Tuhan itu cinta kita. Ayat terakhir. Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Saya minta tim musik bisa kembali ke tahtanya, ke tempat tugasnya. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan daripada penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Jadi ingat saudaraku, kita tidak berhenti sampai di situ jadi terang saja, tapi Tuhan ingin supaya kita ini selalu ingat Roh Allah itu sudah ada dalam diri kita loh. Ya, kalau ada Roh Kudus itu salah satu ciri khasnya apa? Ciri khasnya, kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ini Natal, bukan acara baptisan Roh Kudus ya Pak ya. Tapi saya cerita tentang Roh Kudus ya, nih. Lembut, gentleness, manis. Kau lembut, kau manis, kaulah penghibur, bisa menghibur orang, membak damai, boleh ya, membak damai. Sebagai penolong yang diutus Bapak kepada orang bangsa-bangsa ini. Ini aja, lakukan 4 saja. Ayo siang hari ini, siapa yang tidak lembut hati, yang ngamuan, yang tidak kenaan, ayo kena kabeh. Pak Tresno semalam telepon pada saya Pak, entek no Pak, sesuk Pak, warek-arek itu galak-galak Pak. Tidak, malah saya sampai salah lihat jam kok saudaraku, artinya tidak ada calling-callingan. Kalau saudara merasa hidupnya itu orang yang terkenal garang, tidak kenaan, gampang muntap, gampang gondoan, gampang nesuan, mulut kita seringkali dikontrakkan setan untuk misu-misui orang. Hati kita ini penuh dengan marga satwa, kucing, bedas, monyet, ya lotung, macam anjing lu. Marga satwanya dikeluarkan semua. Termasuk juga banyak panca indera, matamu, cangkemmu, itu panca indera saudaraku ya. Siang ini kita tidak seperti itu. Amin. Kita harus jadi orang yang manis buat orang sekitar kita. Coba berikan senyum yang paling manis buat tetangga kita. Kelihatan gigi palsunya saudaraku. Ya. Gitu loh saudaraku. Murah senyum, saling bertegur sapa, lemah lembut, kita jadi orang yang bisa menghibur orang, membak damai. Saudara, kalau ibu bapak, saudara, ayah bunda, saudara mungkin sering berkelahi. Saudara jangan punya pikiran aku tak ngekos saya, tak ngontrak wae. Karena aku sudah bosan kalau ibu bapak bendino tuh karena belena. Itu kesempatan sudah melayani ibu bapakmu yang lagi berkelahi. Doa syafaat supaya Tuhan rukunkan mereka. Mungkin suami-suami sedang selingkuh. Ibu-ibu, dipanggil bukan untuk berkata, wis pegatan saja. Tidak. Disitulah kita berperan untuk berdoa supaya suami yang dablek, yang betik itu saudara ya. Termasuk istri-istri yang kentir-kentir, yang lembeng-lembeng itu. Ya. Dia tidak mau bersolek di depan suaminya. Tapi kalau sudah malam minggu, dandanan Pak, wah udah pakai tank topan. Halo. Ibu-ibu, ya budal nang Grand City. Hai. Suaminya pakai kaos baterai Eveready garuk. Kasihan suamimu, dia bisa mati nganggur. Saudara boleh tampil yang sebaik mungkin buat istri saudara. Tak kita bersolek bukan untuk orang lain.
tubuh istri milik suami, tubuh suami milik istri. Dan jadilah penolong yang baik. Kita nyanyikan pujian terakhir ini, kalau Yesus telah mati buat kita juga harus siap, hidup kita boleh salibkan daging kita. Dia datang untuk bukan menghakimi dunia, tetapi dia datang untuk menebus dosa kita. Haleluya. Sungguh ya Tuhan, hati kami melimpah dengan pengucapan syukur. Sebentar sebelum kekasih-kekasih-Mu pulang meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu, di sepanjang ibadah kami sungguh telah diberkati. Lewat pujian dan penyembahan, lewat firman yang disampaikan hamba-Mu. Tuhan pakai akan hamba-Mu Bapak Pendeta David Surya Dharma, beserta istri dan putra-putri, lebih hari lebih indah di hadapan-Mu. Singkapkan iluminasi pewahyuan firman-Mu lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapa di sorga, pada ibadah dan peringatan Natal pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama, memasyurkan dan mengagungkan Tuhan. Banyak saudara-saudara kami yang ikut hadir dan terlibat di dalam seluruh penata layanan, semua diberkati oleh Tuhan. Pertemukan kami minggu-minggu yang akan datang dengan hati yang penuh ucapan syukur, meninggikan dan mengagungkan Tuhan. Terima kasih untuk semua yang terlibat, sehingga ibadah dan perayaan Natal terselenggara dengan baik. Semua diberkati oleh Tuhan. Bapa, kami teringat pemilu tahun depan. Kami berdoa biarlah yang terbaik yang Tuhan sudah berikan itu yang kami pilih. Pemilu berjalan lancar, aman dan damai. Memberkati Bapak Presiden dan Wakilnya, DPR, MPR, TNI, Polri. Memberkati semua yang sudah dipersiapkan untuk pemilu tahun depan. Terpujilah Tuhan. Biarlah gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan, kami umat Tuhan diberikan kesatuan dan persatuan. Bapak terima kasih karena kami boleh mensyukuri segala yang terbaik dari Tuhan. Terimalah ya Tuhan persembahan anak-anak-Mu yang sudah diberikan. Tuhan memperhitungkan semuanya sebagai kebenaran. Dan Tuhan sudah memberkati kami semuanya. Yang membutuhkan pekerjaan, yang sudah mendapat pekerjaan dan bekerja, Tuhan memberikan kami semua pertolongan dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa. Hari ini kami teringat saudara-saudara kami, orang tua, family, mungkin kerabat, juga saudara-saudara kami yang belum mengalami dan menerima penebusan Kristus, yang masih hidup dalam kegelapan. Ya Tuhan, kami adalah terang-terang-Mu, dan biarlah kami akan membawa mereka untuk hidup dalam terang, sehingga mereka boleh mengalami penebusan Kristus dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Kami menyerahkan semuanya dan segala sesuatunya kepada Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Sekarang arahkan pandangan-Mu kepada sorga. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, penyertaan pertolongan dari Allah Roh Kudus dalam persekutuan yang kekal akan memimpin dan memberkati hidupmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan dan jadilah engkau berkat dan pembawa terang
Dan jangan pernah hidup di dalam kegelapan lagi, tapi hidup di dalam terang Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Puji Tuhan. Amin.